Bermula kerajinan bambu ini kami terinspirasi di tahun 2011 yang lalu, di mana pada saat itu saya bermula kerajinan bambu ini kami terinspirasi di tahun 2011 yang lalu, di mana pada saat itu saya pertama kalinya diangkat menjadi sebagai kepala desa di wilayah desa Sumumana ini, karena potensi yang kami miliki di wilayah desa Sumumana ini hampir ribuan rumpun bambu, dan di mana setiap harinya masyarakat tidak mampu mengelola dengan baik untuk bernilai ekonomi. Nah, di tahun 2019 ini yang lalu kami mampu mendapatkan orang yang memang mahir di kerajinan bambu, sehingga ini kami dapat kelola dengan baik untuk bernilai ekonomi di masyarakat dengan membuka lapangan kerja. Dari proses awal dari kerajinan bambu ini itu ada penebangan secara vertikal. Itu penebangan secara vertikal tidak langsung setelah ditebang itu tetap kita simpang selama 1 minggu, dan setelah 1 minggu itu prosesnya kita juga melakukan perendaman secara alami, itu juga prosesnya selama 1 minggu, dan setelah itu kita lakukan pengasapan juga selama 1 minggu, dan pengeringan juga selama 2 hari, dan hingga akhirnya dapat diproses menjadi sebuah kerajinan tangan. Alhamdulillah, dari proses kerajinan tangan dari bambu ini kita sudah memproduksi tumbler dari bambu, juga gelas dari bambu,
loyang dari bambu, juga lampu dari bambu. Dan kita kedepannya ini akan mengembangkan salah satunya juga pot dan termasuk variasi bambu itu sendiri yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Untuk tender itu sendiri, 2 tender per orang mampu dihasilkan, dan sebanyak 4 orang berarti ada 8 tender per hari bisa diproduksi. Dan untuk bambu itu sendiri itu kita lihat tergantung dari tingkat kesulitan dari bambu itu sendiri dan modelnya, sehingga ini kami belum bisa memprediksi. Lampu hias itu sendiri kita belum mampu memprediksi berapa nilai produksi per hari per orang. Untuk yang kami berdayakan di kerajinan bambu ini, tadinya ada 20 orang yang kita latih, yang alhamdulillah yang mampu bertahan hanya 4 orang, sehingga ini yang kita kembangkan ke depannya. Untuk peralatannya sendiri, kami memang sangat membutuhkan salah satunya alat peralatan yang cukup canggih. Namun karena keterbatasan anggaran yang kami miliki, sehingga peralatan yang kami miliki itu masih cukup sederhana. Di antaranya proses pengasapan itu sendiri kita masih melakukan secara alami, itu dengan sekam padi, dan saya berharap ke depannya mudah-mudahan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait dengan kerajinan bambu yang kita miliki. Untuk anggaran sendiri, kami 2 tahun berturut-turut memberikan anggaran kepada kelompok pengrajin ini, dan anggarannya itu dari tahun 2019 sampai 2020 sendiri kurang lebih hampir 100 juta itu dibiayai untuk bahan dan peralatan serta biaya sehari-hari untuk para pengrajin. Di antaranya kita sudah punya alat gurinda duduk, itu sepasang, juga alat bor itu sangat banyak yang kita miliki. Saya tidak mampu menjelaskan satu persatu alatnya sendiri, tapi hampir ratusan yang kita miliki, alat mulai dari sekecil jarum hingga yang besar. Untuk sementara ini kami masih memasarkan dengan jaringan-jaringan yang kami miliki melalui rekan-rekan yang ada di tingkat pemerintahan desa maupun warga-warga lokal yang ada di wilayah desa Sumbermanang ini. Jadi untuk tender sendiri kita kisaran 150.000 per tender, karena isi dari tender itu sendiri yang berkualitas isinya yang memang tahan panas, itu ketahanan panasnya selama 8 jam, dan
tingkat kesulitan dan proses pembuatan tender itu sendiri, sehingga nilainya yang mungkin menurut pasaran masih belum terjangkau, tetapi ya, kami juga menjual bukan nilai dari bambu itu sendiri, tetapi tingkat kesulitan untuk mendapatkan nilai seni dari bambu itu sendiri. Dan untuk lampu itu sendiri masih bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan, dan kami belum bisa memberikan gambaran berapa jumlah rupiah untuk lampu sendiri, tetapi tergantung dari tingkat kesulitan proses pembuatan. Jadi kedepannya kami berharap melalui pemerintah daerah maupun pusat mampu memberikan bantuan yang peralatan yang cukup canggih dalam hal ini teknologi, karena kami ingin meneliti industri bambu untuk bersaing dengan mancanegara, khususnya Cina dan Jepang. Dan terkait dari kegiatan yang kita lakukan ini, saya berharap lagi bahwa dengan adanya pelatihan dan pengembangan industri bambu ke depan ini, semakin masyarakat ini semakin berdaya di wilayah desa. Jadi secara perlahan sebenarnya merubah mindset masyarakat, perilaku masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun di sini perlahan-lahan masyarakat sudah mengenal bahwa di wilayah desa Sunggumana ini ternyata ada produksi pengrajin bambu. Dan kemarin juga kita sempat mensosialisasikan, dan alhamdulillah masyarakat ini sudah mulai tertarik untuk masuk juga pada pemberdayaan kerajinan bambu. Targetnya ke depan di 2021 ini menuju industri bambu, targetnya kami melalui BUMDes akan membuat izin ekspor ke khususnya Singapura dan Malaysia. Beberapa jenis lampu di dalamnya ini lampu LED, ini lampu, dan mudah-mudahan kita melalui